Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati wa timussalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan sampaikan sedikit tips agar Bapak Ibu Saudara bisa segera ke Baitullah dan bisa berulang-ulang ke Baitullah. Jadi gini saudara, jika Bapak Ibu Saudara ada rasa rindu yang menggelora di dalam dada, atau ada keinginan untuk bisa sujud di hadapan Ka'bah dan ingin berziarah ke makam Rasulullah saat ini, itu adalah sebuah anugerah. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil dan menyuruh hati hambanya. Salah satunya mungkin Anda. Jangan pernah padamkan kerinduan itu, justru siramilah setiap hari dengan doa dan ikhtiar. Karena kerinduan itulah yang akan menjadi bahan bakar utama kita sampai ke Baitullah. Sebagai seorang hamba, senjata utama kita adalah doa. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah, dan hanya kepada Allah lah yang maha kuasa untuk mewujudkan segala impian kita. Hanya kepada Allah kita mengadu, kita mewujudkan segala impian kita. Berikut adalah beberapa ontean doa yang bisa saudara amalkan, disertai dengan adab dan amalan pendukungnya, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menyegerakan dan memanggil kita berulang-ulang ke Baitullah atau ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh, bahkan untuk menunaikan ibadah haji. Dan inilah adab-adab sebelum berdoa. Sebelum memanjatkan doa inti, alangkah baiknya kita awali dengan adab yang dicintai Allah Subhanahu wa taala agar doa kita itu lebih mustajab. Apa itu? Yang pertama, mulailah dengan pujian kepada Allah. Agungkan namanya, agungkan kebesarannya, agungkan kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah kunci pembuka pintu langit. Doa yang tidak diiringi dengan salawat akan tertahan. Ya. Yang ketiga adalah bertobat dan akui dosa. Setiap orang pasti punya dosa. Mohon ampun atas segala khilaf dan dosa yang mungkin menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Yang keempat, selalu yakin dan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, memiliki keyakinan penuh bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Oke, berikut adalah doa-doa yang bisa dipanjatkan dengan penuh kekhusyukan, terutama di waktu-waktu mustajab, ya, seperti setelah sholat wardu, sepertiga malam, atau saat hujan. Ini adalah waktu-waktunya sangat mustajab untuk berdoa. Berikut adalah doa inti. Kita menggunakan pakai bahasa Indonesia saja ya, karena bisa memahami. Mulailah dengan bahasa yang Bapak Ibu sekalian pahami, bisa bahasa daerah. Karena dengan pahaman kita akan lebih khusyuk, lebih hikmah. Oke, doanya seperti ini. Ya Allah ya Rabb, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang maha mengabulkan segala doa, saat ini dalam hati kami tertanam kerinduan yang mendalam ya Allah, untuk dapat bersujud di Baitullah, di rumah-Mu ya Allah, di rumah yang mulia. Kami rindu untuk melihat Ka'bah-Mu ya Allah, kami rindu untuk tawaf mengelilingi ya Allah, kami rindu syai antara Safa dan Marwah ya Allah, dan kami rindu berziarah ke makam Rasulullah SAW yang kami cintai. Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya, sementara kami adalah maha fakir ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa, sementara kami adalah hamba-Mu yang lemah. Jika bukan karena panggilan dan pertolongan-Mu ayah, mustahil kami bisa berangkat, kami bisa sampai ke Baitullah untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon segerakanlah panggilan-Mu untuk kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Sehatkanlah badan kami dan izinkanlah kami untuk menjadi tamu di tahun ini, mungkin di bulan ini, di dalam waktu dekat ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau izinkan kami bisa sampai dengan segera ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kunjungan kami kunjungan yang terakhir ya Allah. Jadikanlah ini adalah kunjungan yang untuk berulang-ulang,
untuk kita bisa datang dan datang dan datang lagi ke Baitullah, memenuhi panggilannya Allah. Oke, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan disunahkan, ya. Doa-doa ini adalah doa-doa yang maksur, ya, itu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat ini adalah meminta kebaikan dunia dan akhirat. Karena perjalanan di Baitullah adalah kebaikan dunia yang membawa pahala sampai ke akhirat. Ya, mungkin doa ini udah banyak sekali kita dengar dan sering, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa diulang 3 kali, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian juga bisa menggunakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau meminta agar amalan dan doanya diterima. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi yang membangun Ka'bah. Berdoa dengan beliau memiliki roh spiritual yang sangat kuat, ya. Doanya seperti apa? Ini doa yang sangat pendek, ya. Rabbi ja'alni muqamas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini sangat pendek sebetulnya, ya. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, ya Tuhanku, perkenanlah doa kami. Ini sangat pendek, tapi mempunyai spiritual yang sangat kuat, karena inilah doa dari bapaknya para nabi. Kemudian doa mohon rezeki yang halal dan barokah. Salah satu wasilah untuk bisa ke Baitullah adalah karena ada rezeki, karena ada pembiayaan, maka doa ini sangat penting. Seperti apa doanya? Begini. Allahumma fini bihalalika an haramika wa ahlini fi fadilika aman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selain Engkau, ya Allah. Oke. Setelah doa, apa yang kita lakukan? Yaitu ikhtiar atau usaha. Usaha atau ikhtiar ini adalah sebagai pengiring doa. Doa tanpa usaha ibarat busur tanpa anak panah. Maka iringilah doa-doa tulus Anda dengan ikhtiar nyata, sekecil apapun. Apa saja? Yang pertama, niat yang kuat dan lurus. Tanamkan niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, mulailah dengan menabung. Buka rekening khusus tabungan Baitullah. Isi secara konsisten, berapapun nilainya, 10.000, 20.000, 50.000 sehari pun, jika istiqomah akan menjadi banyak, akan menjadi bukit dan akan bisa sampai ke Baitullah. Ini adalah bukti keseriusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak ibadah sunnah, ya. Apa aja? Di antaranya sholat duha, yang dikenal sebagai pembuka rezeki, kemudian sholat tahajud. Ini adalah waktu yang terbaik untuk berdoa dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bersedekah subuh. Bersedekah subuh adalah amalan kecil yang memiliki kekuatan dahsyat untuk mengabulkan hajat. Yang kelima, pelajari manasik umrah atau haji. Dengan mempelajarinya, kita seolah-olah sudah berada di sana. Ini akan semakin menguatkan visualisasi dan kerinduan kita ke Baitullah. Yang terakhir adalah jaga silaturahmi, yaitu terutama kepada orang tua. Mungkin orang tua nggak di kota Anda, kunjungin ya mereka, kemudian silaturahmi dengan mereka. Karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua, mintalah doa dari mereka. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT mendengar rindu kita semua untuk bisa ke Baitullah. Semoga Allah memudahkan langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan mensegerakan mengundang kita untuk menjadi tamunya di tanah suci yang mulia, dan memanggil kita kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.